Halo semuanya, selamat datang dan selamat menonton. Dalam video ini, kita akan membahas pertandingan Liga Inggris yang baru saja berlangsung tadi malam. Pertandingan pertama yang kita bahas yaitu laga antara Tottenham yang bertamu ke markas Leeds United. Matt Doherty berhasil mencetak angka terlebih dahulu. Golnya pada menit ke-10 berhasil membuat Tottenham unggul. Berawal dari umpan mendatar yang mengarah langsung ke kotak penalti, Matt Doherty berhasil menyelesaikannya dengan baik. 1-0 Tottenham unggul. 5 menit berselang, Tottenham menggandakan skor. Kini giliran pemain anyar mereka, Dejan Kulusevski. Setelah mengelabui beberapa pemain, tendangan kaki kirinya langsung menghujam gawang yang dijaga Meslier. Dan babak pertama pun ditutup dengan gol dari Harry Kane pada menit ke-27. Berawal dari umpan langsung yang mengarah ke depan gawang Leeds, Harry Kane langsung menendang Versteijn dengan kaki kirinya. Di babak kedua Leeds United tampil menyerang, tapi solidnya pertahanan dari tim parkir pesawat membuat Leeds kewalahan. Alih-alih mencetak gol, Leeds United malah kebobolan untuk keempat kalinya. Son Heung-min berhasil menjadi pencetak gol terakhir di laga ini. Umpan dari tengah lapangan yang dikirimkan Harry Kane berhasil dikontrol dengan baik dan dengan mudah Son Heung-min berhasil menutup laga dengan skor 4-0. Hasil ini berhasil membuat Tottenham menyalip Wolves di posisi ke-7 dengan poin 42 dari 25 pertandingan. Sementara Leeds menempati peringkat ke-16 dengan poin 23 dari 26 pertandingan. Next laga antara Brentford yang menjamu tamunya Newcastle. Laga baru berjalan 11 menit. Pemain Brentford yakni Da Silva diusir wasit. Pelanggaran kerasnya terhadap pemain Newcastle langsung diganjar dengan kartu merah. Bermain dengan 10 pemain membuat tim tamu langsung tancap gas. Alhasil pada menit ke-33, Newcastle berhasil mencetak gol. Umpan yang mengarah ke tengah kotak penalti langsung ditanduk oleh Joelinton. 1-0 buat keunggulan tim tamu. Dan sebelum babak pertama berakhir Newcastle berhasil menggandakan keunggulan. Melalui skema serangan balik, Joe Willock berhasil menambah keunggulan dan menutup babak kedua dengan skor 2-0. Dan di babak kedua, kedua tim sama-sama tidak bisa mencetak gol. Dan hingga pertandingan berakhir skor 2-0 tidak berubah. Hasil ini menempatkan Newcastle menempati posisi ke-14 dengan poin 25 dari 25 pertandingan. Sementara Brentford berada satu angka di bawah Newcastle dengan poin 24 dari 27 pertandingan. Next ke laga selanjutnya antara Aston Villa melawan Brighton. Aston Villa berhasil unggul pada menit ke-17 melalui gol voli cantik dari bek kanan mereka, Matty Cash. Tendangan voli dari luar kotak penalti berhasil menghujam deras ke gawang Brighton. 1-0 buat keunggulan Aston Villa. Setelah gol tersebut Brighton berupaya untuk menyamakan kedudukan. Tapi hingga peluit babak pertama berakhir skor 1-0 buat keunggulan Aston Villa. Di babak kedua Aston Villa berhasil memperlebar skor. Menit ke-68 kini giliran Ollie Watkins yang mencetak gol ke gawang Brighton. Berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, Watkins dengan mudah memasukkan bola ke gawang Brighton. Dan hingga babak kedua berakhir pun Brighton tidak bisa membobol gawang Aston Villa. Skor 2-0 pun mengakhiri pertandingan. Hasil ini menempatkan Aston Villa di posisi ke-12 dengan poin 30 dari 25 pertandingan. Sementara Brighton berada di atas Aston Villa dengan poin 33 dari 26 pertandingan. Laga selanjutnya antara Crystal Palace yang ditahan imbang tim peringkat 18, Burnley. Crystal Palace yang bertindak sebagai tuan rumah langsung tampil menyerang. Hasilnya pada menit ke-9, Jeff Schlupp berhasil membuat Crystal Palace unggul. Umpan yang tepat mengarah langsung ke depan gawang Burnley, berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Jeffrey Schlupp. Skor 1-0 buat keunggulan tuan rumah dan skor tersebut menutup babak pertama. Babak kedua baru berjalan. Burnley berhasil menyamakan skor melalui gol bunuh diri dari Luka Milivojevic. Berniat menghalau bola, sepakannya justru masuk ke gawang sendiri. Setelah gol tersebut kedua tim sama-sama berupaya untuk mencetak gol. Tapi hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim sama-sama tidak bisa merubah keadaan. Skor 1-1 mengakhiri pertandingan. Hasil ini masih menempatkan Crystal Palace di posisi ke-11 dengan poin 30 dari 27 pertandingan. Sementara Burnley masih menempati peringkat 18 dengan poin 21 dari 24 pertandingan. Laga imbang lainnya juga terjadi antara tuan rumah Manchester United yang menjamu tim peringkat ke-19 Watford. Tidak ada gol tercipta pada laga ini. Dengan statistik 68% penguasaan bola.
22 tendangan dan 3 tendangan ke arah gawang, belum bisa membuat Manchester United mencetak gol pada laga ini. Sebenarnya Manchester United memiliki banyak peluang emas. Contohnya tendangan keras Bruno yang langsung mengarah ke gawang. Tapi tembakannya malah dihalau oleh rekan senegaranya yaitu Bang Dodo, hahaha. Mendapat 1 poin di kandang sendiri membuat Manchester United ditempel ketat Arsenal yang berada di bawah Manchester United. Sementara Watford masih menempati peringkat ke-19 dengan poin 19 dari 26 pertandingan. Laga terakhir yaitu antara Everton yang menjamu tim pemuncak klasemen, Manchester City. Everton yang bertindak sebagai tuan rumah memiliki banyak peluang. Tapi disiplin dan gemilangnya performa dari Ederson membuat Everton kewalahan. Dan skor kacamata mengakhiri babak pertama. Di babak kedua Manchester City yang kini bergantian memborbardir pertahanan Everton. Dan pada menit ke-82, Phil Foden menjadi pembeda pada pertandingan ini. Golnya yang berawal dari umpan Bernardo Silva membuat Manchester City membawa 3 poin dari markas Everton. 3 poin yang dibawa pulang Manchester City masih menempatkan mereka di puncak klasemen. Sementara Everton berada di posisi ke-17 dengan poin 22 dari 24 pertandingan. Segitu dulu isi video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.